benar-benar Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan benar-benar, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang militan, ya, sehingga kita akan diutus oleh Dia untuk menghasilkan buah-buah. Biarlah malam hari ini, di dalam hati kita saat ini, tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Dia. Dengan iman, dengan mata imanmu saat ini, berlutut di hadapan Tuhan. Semuanya cerah-cerah semuanya ya. Om Dori cerah-cerah semuanya. Ada Lita juga ya. Ada Tante Ane, luar biasa semuanya. Semua segar-segar semua hari Kamis malam ini. Mari kita mau buka dulu ya kitab Persekutuan 2 kita. Kita mau bersyukur menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, terpujilah nama Tuhan atas segalanya, karena Dia adalah Raja kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk lamanya. Engkaulah Raja di atas segala raja, Kau Allah yang perkasa, Kau Tuhan kami. Mengenakan Engkaulah Raja. Tuhan kita, segala raja, segala raja. Raja dalam segala raja. Haleluya. Haleluya. Dengan sukacita menghadapi setiap masalah dan rintangan yang kami hadapi. Dan kami yakin Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu takkan melepaskan kami, dan Engkau takkan membiarkan kami jatuh tergelincir. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kata-kata cinta-Mu. Yes, Lord. Yang Kau bawakan melalui anak-Mu yang terkasih, Ibu Eni Jun, yang telah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, kiranya Kau lingkupi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau urapi dia dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Kau berkati dia, Tuhan, urapilah dia, perkataannya,
mulut, lidah, dan bibirnya. Agar setiap kata-kata yang keluar daripadanya seturut dengan kehendak. Dan firman-Mu jadi rema untuk setiap kami anak-anak. Kami boleh melakukan firman-Mu, jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam semua saudara-saudariku. Kita jumpa di udara ya. Minggu yang lalu kita udah dengar dari Romo Eko untuk kita semua bahwa kalau nggak salah itu mengenai karakter pengikut Kristus. Bahwa karakter pengikut Kristus, beliau katakan adalah cirinya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 13:35, saya cuma mengulang sedikit apa yang dibawakan oleh Romo Eko, bahwa karakter pengikut Kristus adalah kalau kita saling mengasihi satu sama lain. Dan mengasihi itu, beliau bilang melalui ada 3 hal, yaitu secara spontan, lalu secara konkret, nyata, dan universal. Kita nggak bisa pilih-pilih, kita menolong siapapun, dan apabila itu ditawarkan kepada kita, ungkapan kasih itu harus kita tanggapi. Dan bacaan Injil hari ini, pagi hari ini, tadi pagi yang ikut misa pagi untuk hari ini, bacaan Injilnya adalah dari Matius 18, 21 sampai 35, dan 19 ayat 1 dia katakan, bagaimana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, itu kalau ngampunin 7 kali ya Tuhan Yesus, dia bilang. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan, enggak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Itu juga melambangkan satu kasih yang kita berikan. Kalau enggak ada kasih, kita enggak bisa memberikan pengampunan. Bahwa karakter seorang murid Kristus adalah saling mengasihi. Saya ingat waktu itu minggu lalu Romo Eko bilang gini, dia kan nolong orang tuh, orang mau naik kereta api atau apa ya, dia tolong orang untuk angkat barangnya tanpa dia memberitahukan bahwa beliau itu seorang pastor atau beliau itu seorang Katolik, dia nggak kasih tahu. Begitu mau turun dari kereta juga dibantukan, sampai ibu itu bilang, Bapak orang Kristen ya, dia bilang, bahwa ada satu yang terpancar dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan saya mau ngajak bagaimana kalau kita minggu lalu dikatakan kita memiliki karakter Kristus adalah untuk saling mengasihi. Sekarang bagaimana caranya bahwa kita bisa saling mengasihi dengan yang benar-benar kasih itu adalah pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Apakah kita dalam segala situasi bisa memberikan kasih itu? Saya mau mengajak membaca kita dari 2 Timotius, sebentar ya. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 7. Oke. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 7. Oh, ayat 1 ya, dari ayat 1 aja ya. Panggilan untuk menderita. Dia bilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dan daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan malam hari ini. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, di sini judulnya aja udah panggilan untuk menderita. Dan di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan mau kita sebagai anaknya menjadi kuat. Ya, menjadi kuat. Selain menjadi kuat, di dalam ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik bagi Kristus. Jadi Tuhan itu mengajak kita harus ikut menderita. Ada harga yang harus kita bayar. Bahwa kita harus ikut menderita kalau kita udah mau mengikuti Yesus. Dikatakan Matius 16, sudah hafal semua mungkin, Matius 16 ayat 21, kalau kita mau dikatakan kita mau mengikuti Yesus menjadi prajurit Kristus, kita harus menyangkal diri kita harus mau pikul salib, lalu kita mengikuti Dia. Sejak kapan kira-kira kita menjadi murid Kristus? Sejak kita dilahirkan
hidup baru ya. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan aku yang memilih kamu, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Saya makanan di sini dikatakan prajurit. Ya. Prajurit itu adalah kalau prajurit yang baik, dia harus mau menderita, suka apa tidak suka. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius ini ada 3 ya, dikatakan ada prajurit, ada olahragawan di ayat 5-nya, ada juga petani. Tuhan mau di dalam diri kita ada 3 hal itu. Kalau cuman prajurit, tegas ya kan, tapi juga Tuhan membutuhkan di dalam diri kita ada seorang olahragawan, yaitu satu kedisiplinan. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi juga seorang petani itu sabar, ya seperti itu. Kalau kita lihat ayat 4-nya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit itu supaya berkenan kepada komandannya, dia mau tidak mau, enak atau tidak enak, dia harus tunduk kepada komandannya, sekalipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia nggak bisa lagi memusingkan dirinya, dia misalnya dalam satu peperangan komandannya bilang tembak musuh itu, dia nggak bisa mikir, aduh kalau saya tembak gimana ya, kalau saya mati gimana ya, istri saya gimana ya, anak saya, nggak bisa, dia udah nggak bisa mikirin, dia harus fokus pada perkataan apa yang dikatakan oleh komandannya. Tembak, dia tembak. Kalau dia tidak mengikuti apa kata komandannya, dia mungkin bisa mati terbunuh. Selain dia mati terbunuh, dia juga akan merugikan kawan-kawannya yang lain. Jadi pada saat itu, sekalipun nyawanya harus melayang, kalau komandannya bilang tembak, dia harus tunduk. Dia harus menundukkan dirinya pada perintah sang komandan. Selain tunduk, dia juga harus percaya penuh. Kalau komandannya bilang maju, dia harus maju. Dia harus percaya penuh pada komandannya. Lalu selain percaya penuh, untuk melakukan satu penundukan diri, untuk melakukan satu kepercayaan penuh, dia harus berserah total kepada komandannya. Dengan berserah itu diperlukan satu kesetiaan, ya kan? Harus setia. Kalau nggak setia, gimana dia mau tunduk, gimana dia mau taat, bagaimana dia bisa berserah kepada sang komandan. Jadi betul-betul untuk seorang prajurit itu dibutuhkan satu penundukan diri, satu ketaatan, satu kesetiaan, sekalipun dia harus mati. Pertanyaannya bagaimana dengan kita-kita? Kita ini adalah prajurit Kristus. Bisa dilihat kenapa kita ini bukan milik kita lagi. Seperti seorang prajurit, dia punya komandan. Dia itu nggak bisa seenak-enaknya memikirkan dirinya, karena dia punya komandan. Dan komandan kita semua sudah tahu, komandan kita adalah Kristus. Bagaimana kita harus mengadakan penundukan diri? Sementara Yesus sendiri, dia tunduk kepada perintah Bapaknya. Dia datang menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Dia menjadi hamba untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Boleh ditolong Gun, 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan Allah kepada kita, dan itu bukan milik kita, tapi kita ini sudah menjadi milik Allah karena Dia memberikan rohnya di dalam diri kita. Kita udah nggak bisa memiliki diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memiliki kita. Di dalam ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Saya dan saudaraku sekalian yang saat ini sedang mengikuti Zoom di sini, kita semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Benar-benar kita sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu kan ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukan dia yang memilih, bukan kita yang memilih dia, tapi dia, Tuhan yang sudah memilih kita. Dengan dia bayar lunas harga kepada kita. Untuk itu kita juga dibutuhkan seperti prajurit. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kita mesti tunduk dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Enak apa tidak enak, kita harus tunduk pada Tuhan. Kita udah nggak bisa lagi seenaknya, karena dia sudah menebus kita benar-benar dengan darahnya, dia sudah bayar kita lunas. Benar-benar kita
harus mengadakan penundukan diri, ketaatan, dan kesetiaan. Kadang-kadang kita suka mikir, kenapa ya hidup saya kok kayaknya nggak diberkati ya? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Coba kita introspeksi diri. Seperti seorang prajurit, dia harus berserah penuh, percaya penuh kepada komandannya. Apakah hidup kita sampai detik ini sudah berserah penuh kepada Tuhan? Mungkin kita katakan kita sudah berserah penuh. Tapi mungkin ketika suatu hari anak kita mau kuliah, mungkin ya, mau kuliah lalu dia mau jurusan A misalnya, tapi kita mau jurusan B. Apakah kita sudah berserah sepenuhnya menyerahkan, ini loh Tuhan anakku, dia mau kuliah. Kira-kira engkau merestuinya kemana? Kita harus berserah penuh. Sama kita nggak bisa memilih karena hidupku bukan aku lagi. Sama seperti saya, ketika suatu hari Tuhan mengatakan bahwa saya harus melepaskan profesi saya sebagai seorang lawyer. Bukan sesuatu hal yang enak buat saya. Saya bergumul, saya berpikir berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai saya menangis. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi akhirnya saya pikir, saya harus benar-benar menurut dengan apa yang Dia kehendaki. Karena dengan kita berserah penuh, maka segala rencana Allah, visi misi Allah kepada diri kita, kepada keluarga kita, itu akan terlaksana dengan baik. Selama kita menentang Tuhan, selama kita tidak berserah penuh, mencari jalan kita sendiri, maka itu akan berakibat fatal. Sama kayak beberapa waktu yang lalu, misalnya ada seorang anak dia kena drugs, lalu dia udah jatuh bangun, dan kalau dia misalnya menggadaikan barang, maminya selalu tebus lagi, dan dia nggak ada kapok-kapoknya. Dan sang ibu berjalan tidak benar-benar berserah penuh. Dan kami yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau ibu mau anak ibu baik, ikutin aturan-aturan main bagaimana supaya anak ibu bisa menjadi baik. Dan saya katakan, kebanyakan seorang anak tidak berhasil jatuh bangun di dalam dosa itu. Maaf, enggak semuanya, tapi kebanyakan ada andil sang ibu yang merasa ibu tersebut tidak tega sama anak tersebut. Jadi contohnya seperti yang saya katakan, ketika anak itu menggadaikan barang dan ibunya terus menebus sampai akhirnya saya katakan kalau ibu nggak percaya, kita tinggal tunggu waktu. Kalau nggak anak itu di penjara, anak itu bisa mati di depan got, di pinggir got karena overdosis, ataupun anak itu bisa sakit HIV/AIDS. Ibu tinggal pilih mau yang mana. Kalau kita tidak mengikuti jalur Tuhan, dan saat itu benar, nggak beberapa lama lagi anaknya pun tertangkap polisi. Ditebus nggak kira-kira? Ditebus. Kita bisa lihat apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita tidak berserah penuh ke dalam jalannya Tuhan, tidak berserah penuh, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan mau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus seperti prajurit tersebut. Kita nggak usah mengeluh, kita nggak usah banyak bersungut-sungut, tapi kita tunduk taat apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk setiap kita masing-masing di sini. Dia punya visi misi untuk kita semua. Dikatakan seperti ini, kalau kita mau menjadi prajurit yang tangguh ya, yang tangguh itu kita tidak memikirkan pikiran kita lagi, tapi kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Di sini dikatakan kita juga harus seperti seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan. Jadi ketika kita menjadi prajurit, kita masuk dalam pertandingan seperti olahraga. Kita masuk di dalam pertandingan. Kita masuk di dalam pertandingan kehidupan. Seorang olahragawan itu dia untuk menjadi seorang pemenang, dia harus berlatih. Dia melatih otot-ototnya. Dia harus mungkin tiap hari dia harus berlari, tiap hari dia harus melatih otot, bahkan sampai rasanya otot-ototnya sakit semua. Tapi dia berlatih untuk satu kemenangan. Dan ketika pertandingan itu dimulai, itu ada rules, ada peraturan-peraturan yang harus dia ikuti. Sama seperti kita. Kita masuk di dalam pertandingan iman, pertandingan kehidupan sehari-hari. Ada rules yang harus kita ikuti. Kalau kita mau lihat, kita udah tahu deh dalam masa masuk pertandingan ini, kira-kira aturan apa yang Tuhan kasih. Rambu-rambu apa yang Tuhan kasih di dalam pertandingan itu. Pertama sudah pasti kita harus takut akan Tuhan. Rambu yang lainnya adalah, yang terbesar adalah kasih. Minggu lalu Romo Eko sudah katakan kalau kita menjadi seseorang yang mempunyai karakter Kristus, kita harus saling mengasihi.
Pengampunan itu juga termasuk di dalam harus mengasihi. Kalau kita masuk di dalam pertandingan, kita juga harus bisa menjalankan 10 perintah Tuhan. Itu adalah aturan-aturan main yang Tuhan kasih. Kita juga harus masuk, kita bisa lihat juga di dalam Amsal. Amsal itu banyak sekali kata-kata yang bijaksana. Saya dulu suka mengatakan kepada anak-anak rohani saya yang masih di dalam treatment untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Saya dikatakan tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2. Di Amsal banyak sekali kata-kata yang bijak, banyak sekali aturan-aturan yang baik. Kita bisa lihat bagaimana untuk masuk ke dalam pertandingan supaya menang. Itu ada di dalam Amsal 4, catat aja Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Misalnya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan kita harus jaga hati kita. Kita mau masuk dalam pertandingan, kalau kita nggak bisa jaga hati kita, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan tersebut? Kadang-kadang pikiran kita pun harus kita jaga. Saya katakan kepada anak-anak rohani saya, kalau kalian ingin sesuatu yang berbuat dosa, misalnya nonton pornografi, ataupun kalian ingin, enak nih hujan-hujan kayak gini, contohnya ya, enak nih hujan-hujan kayak gini pakai cimeng itu ganja ya, dia bermain di pikiran. Kalau kalau kita terus bermain di pikiran, itu akan jatuh ke hati. Dari hati kita akan melangkah buka pintu, kita akan melakukan dosa. Tapi benar-benar di dalam pertandingan itu, ketika ada di dalam pikiran, ada satu nama yang berkuasa. Ketika kita tolak di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, boom, kita tolak, dia tidak akan jatuh ke dalam hati, karena kita sudah usir. Di dalam dikatakan juga, supaya nggak jatuh di dalam di dalam Amsal tersebut, di dalam hati, di dalam mulut. Saya juga nggak tahu, mungkin pertandingan itu, semoga di tempat ini nggak ada yang senang gosip ya. Di situ juga di dalam pertandingan untuk menjadi prajurit Kristus, kadang-kadang dengan mulut ini kita bisa mengadu domba satu sama lain sehingga mereka berantem. Atau dengan mulut ini kita bisa menghancurkan kepribadian seseorang, sehingga kita bukanlah menjadi prajurit yang baik lagi. Tapi Tuhan mau kita menjadi prajurit yang baik. Mulut kita ini juga harus kita jaga. Kita harus bisa dengan mulut kita membuat orang lain berkembang, bertumbuh, membuat anak-anak kita, suami kita, istri kita benar-benar berkembang. Kita pakai mulut kita ini sebagai seorang prajurit yang gigih, yang bisa memberikan semangat kepada sesama kita. Kita juga di dalam Amsal 25 itu kita harus jaga mata. Di dalam pertandingan kita sebagai prajurit, kita bisa bayangkan nggak ya? Saya waktu kuliah dulu, kebetulan saya kuliahnya di Bandung, di Jalan Cimbeluit itu, kalau beberapa bulan sekali tentara-tentara pada latihan, dia lari, dua, terus lari-lari gitu ya. Nah kita tuh anak-anak mahasiswi itu kan jalan seperti biasa. Itu si prajurit itu juga dia harus fokus, dia harus maju ke depan. Kalau dia nggak jaga matanya, dia belok ke kanan, dia lihat itu kita mahasiswi itu, dia larinya juga akan berbeda ya dalam pertandingan itu. Jadi di dalam pertandingan ini, kita juga sebagai prajurit Kristus, kita harus menjaga mata kita harus berjalan di jalan yang benar. Di ayat 26-nya, kita juga harus menjauhi segala dosa, dan kita harus berjalan dengan kaki kita di rel Tuhan yang benar. Di dalam kita sebagai prajurit, ada peraturan-peraturan dari Tuhan. Sama seorang olahragawan, dia juga di dalam pertandingan, untuk dia menang, dia harus berlatih, dia harus tekun berlatih, dia harus mengikuti pertandingan-pertandingan yang diberikan pada saat dia bertanding. Kita sebagai prajurit Kristus, ketika kita masuk di dalam pertandingan kehidupan, ketika kita masuk di dalam pertandingan sehari-hari untuk menuju kebaikan, kita harus mengikuti apa ajaran-ajaran, peraturan-peraturan dari yang Tuhan mau. Untuk itu kita diperlukan satu kedisiplinan. Saya katakan juga kalau kita lihat di dalam pertandingan itu, kita bisa lihat di dalam Efesus 6, semua udah pada tahu itu. Tapi apakah kita sampai sejauh mana kita melakukan itu? Efesus 6 itu ayat 10, kalau nggak salah mulai ayat 10, adalah dikatakan Efesus, sebentar ya, Efesus 6 perlengkapan rohani ayat 10. Ayat 10 sampai seterusnya ya. Sebentar saya cari dulu. Oke. Di dalam pertandingan dibutuhkan satu perlengkapan rohani.
Dikatakan seperti di ayat 10-nya, dia bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam pertandingan itu Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Dan dia bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena kalau kita nggak pakai senjata perlengkapan Tuhan, kita tidak akan bisa melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kita nggak bisa melawan tipu muslihat iblis? Karena di dalam ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita adalah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, melawan roh-roh di udara. Jadi kita itu nggak melawan manusia loh. Kita melawan itu darah dan daging. Kita melawan, bukan melawan darah dan daging, maksudnya bukan melawan manusia, tapi kita melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Iblis itu sepertinya mengatakan bahwa kita melawan manusia. Padahal kita nggak melawan manusia. Tapi roh-roh di udara itu ada roh Cina, ada roh ada roh kesombongan, bermacam-macam roh di udara itu yang kita benar-benar harus lawan dengan senjata Allah. Ketika anak-anak rohani saya ada yang sakau misalnya, sakau itu apa ya, kalau anak drugs itu, anak narkoba itu badannya nagih, dia pengen obat lagi, dia pengen itu narkoba, dan ketika dia nggak mendapatkan itu badannya sakitnya luar biasa. Ketika badannya sakitnya luar biasa, dia akan menggunakan segala cara supaya dia bisa mendapatkan uang untuk membeli itu. Dia bisa pukul ibunya, dia bisa bunuh orang tuanya, dia bisa teror keluarganya. Ketika salah satu anak rohani saya mengalami hal seperti itu, saya mungkin pernah cerita kalau tangan saya juga udah pernah kena pisau, tangan saya pernah kena garpu kalau mereka saling berantem. Saya pikir saya nggak melawan mereka, saya nggak melawan darah dan daging mereka. Tapi yang saya lawan adalah roh-roh di udara, roh ketergantungan, roh keterikatan, bahwa mereka diikat, dicengkram dengan satu ketergantungan, mereka tergantung dengan obat-obat terlarang itu. Dengan obat-obat terlarang itu mereka sangat tergantung, sehingga mereka pun kehidupan free sex-nya juga luar biasa. Dan yang saya lawan adalah roh yang hinggap di dalam diri anak itu, roh perjinahan, roh keterikatan, obat-obatan. Saya hanya melawannya dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan, dan saya di situ, bagi yang bisa berbahasa roh mungkin bisa lawan dengan bahasa roh, dengan menyebut nama Yesus. Kita di situ dikatakan hanya dengan Yesus kita dapat melawan, ya, dengan perlengkapan Tuhan. Di dalam ayat 13 dikata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ada sesuatu action bahwa kita harus mengambil, bukan pasif, tapi kita harus aktif mengambil senjata Allah itu. Bagaimana cara kita dengan mengambilnya? Caranya adalah kita harus memakai ikat pinggang kebenaran. Kita harus memakai ikat pinggang kebenaran. Kita harus memakai perisai iman. Kita harus dengan disiplin, mendisiplinkan diri kita tiap hari bergaul, berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu berkomunikasi, sudah tahu semuanya. Kalau kita nggak bergaul akrab, intim dengan Tuhan, iman kita rontok. Kalau iman kita rontok, kita bagaimana bisa mempunyai senjata Allah? Di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan mau kita kuat. Perlengkapilah diri kita dengan senjata Allah. Ambil senjata Allah itu. Pakai pedang roh, firman Allah, maka iman kita akan bertambah kuat. Kalau itu tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Tadi saya sudah katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, kalau kita nggak memakai perlengkapan Allah, saya selalu bilang sama anak-anak gini, kalau kamu keluar dari kamar tidurmu, itu setan tuh di udara udah banyak. Sebelum keluar dari kamar tidur, kamu berdoa dulu, ambil senjata Tuhan, pedang rohnya kamu ambil dulu. Apalagi kalau keluar pintu rumah, itu setan di luar udah banyak banget gitu ya. Jadi kita harus ambil itu senjata Allah. Kalau enggak, di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, dia bilang, berjaga-jagalah karena lawanmu adalah si iblis. Dia seperti iblisnya berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia siap menerkam. Iblis itu berkeliling seperti singa dan siap menerkam kita. Dan dia bilang, lawanlah iblis itu dengan iman. Di dalam pertandingan ini, kalau kita tidak punya kedisiplinan, kita diam intim bersama Tuhan, disiplin untuk bersama Tuhan untuk selalu mengambil pedang roh, membaca firman setiap hari, kita nggak akan kuat. Saya ingat lagi Ibu Teresa. Ibu Teresa itu kalau dipikir-pikir, tiap hari nemuin kasus ya, orang yang miskin, orang yang sakit, dan dia harus tolong, dia harus mikirin biayanya, dia harus mikirin kesembuhannya. Dia tidak akan kuat kalau dia katakan, kekuatan saya adalah setiap hari saya menerima tubuh
dan darah Kristus. Kekuatan dari seorang Ibu Teresa, setiap hari dia mengambil tubuh dan darah Kristus. Itu adalah dia bersatu, dia memeluk Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Dan di dalam dirinya ada Yesus, disitulah letak kekuatan. Dikatakan di ayat 10 tadi, dia bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 juga tadi kita sudah baca, Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian di sini, ayo kita disiplin. Pandemi ini kayak apa sekarang begitu banyak COVID seperti itu ya. Tapi apakah kita tetap berjuang seperti prajurit ini? Apakah kita menjadi lesu? Sekarang banyak waktu saya kira ya, di rumah banyak yang ikut adorasi lah, banyak sekali seperti itu. Mempertajam iman kita, sehingga kita menjadi prajurit yang tangguh. Kita nggak pusing deh, hari ini mau makan kayak nggak makan kayak, punya kerjaan kayak di PHK atau apa enggak, mata kita fokus tertuju kepada Yesus. Prajurit tadi fokus tertuju kepada komandannya. Komandannya bilang, perang, pergi. Sama, kita juga fokus kepada Tuhan. Mau besok makan kayak, nggak makan kayak, PHK kayak, enggak kayak, kita fokus kepada Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita. Kita masuk di dalam pertandingan iman. Apakah di dalam kesulitan-kesulitan sekarang ini, kita masih tetap mau seperti seorang olahragawan, seorang atlet tadi, yang dengan penuh kedisiplinan tetap kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, saya dengan iman masuk di dalam pertandingan ini, saya tetap memegang Engkau, memeluk Engkau dengan teguh. Saya disiplin bersama Engkau. Lalu satu lagi yang Tuhan mau adalah kita menjadi seperti petani. Kalau kita baca di ayat tadi, kembali ke 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Kalau kita lihat si petani ini sebenarnya sabar sekali. Kita bisa lihat di dalam Yakobus, tadi di dalam Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menghasilkan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Jadi si petani tadi itu benar-benar dia sabar, ya. Dikatakan di sini petani itu kenapa sabar? Dia itu pertama-tama dia menyiapkan lahan. Habis menyiapkan lahan dia membajak. Habis membajak dia menanami, dia menabur bibit, si petani itu setelah itu dia mengairi bibit yang ditanamnya. Dan dia sabar sekali menunggu sampai, kalau di Yakobus 7 ayat 5 tadi dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Maksudnya apa? Kita sebagai prajurit Kristus yang masuk di dalam pertandingan hidup, kita harus sabar menantikan apa yang Tuhan mau untuk diri kita. Visi misi Tuhan, setiap kita di sini pasti Tuhan punya visi misi. Kadang-kadang kita nggak sabar, aduh Tuhan kok saya belum lihat titik terang. Saya belum lihat ada satu terang untuk saya bisa maju atau anak-anak saya bisa benar. Kayaknya nggak benar-benar. Tapi yang Tuhan mau, kita harus bersabar seperti petani ini. Di situ berarti kalau petani tadi menyiapkan lahan, membajak, menyebar bibit, lalu dia mengairi, di situ kita lihat ada satu ketekunan. Bahwa kita harus tekun, tidak jemu-jemu, berdoa kepada Tuhan. Kita melakukan doa puasa untuk keluarga kita. Kita kadang-kadang lupa, kita doa puasa hanya untuk mungkin kalau pas mau retret atau mau apa. Tapi di dalam pandemi ini, mari kita doa puasa. Kita doakan suami kita doa puasa untuk istri kita doa puasa untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga menjadi prajurit yang tangguh, yang mau tunduk kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan kita harus mau tekun. Seperti petani tadi kan nggak mungkin padinya dia tanam langsung tumbuh kan. Enggak, dia tekun gitu menunggu sampai betul-betul apa yang dia tabur dengan ketekunan itu, dia yang pertama akan menuai hasilnya. Bahwa ada caranya Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk satu ketekunan itu akan membuahkan hasil yang baik sekali. Jadi benar-benar Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan benar-benar, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang militan, ya, sehingga kita akan diutus oleh Dia untuk menghasilkan buah-buah. Ya, saya akan mengulangi
Di ayat 4-nya saya akan mengulangi kembali 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pertanyaan saya, dan saya mau mengajak teman-teman di sini, bagaimana kita menjadi seorang prajurit yang berkenan di mata Tuhan? Bahwa kita harus mau masuk di dalam pertandingan, seperti olahragawan tadi. Seorang prajurit itu harus mau masuk di dalam pertandingan, yaitu kita mau disiplin. Seorang olahragawan, kalau dia tidak disiplin bertanding, dia tidak akan menang di dalam pertandingan. Kita pun demikian. Kalau kita mau menjadi prajurit yang tangguh, kita harus disiplin di dalam Tuhan. Kita benar-benar mau mengambil tadi perlengkapan rohani itu kita harus disiplin. Kalau kita sendiri nggak disiplin dengan perlengkapan rohani yang harus kita ambil, bagaimana dengan anak-anak kita? Biarlah kita renungkan malam hari ini sampai sejauh mana kita boleh disiplin di dalam pertandingan, sampai sejauh mana kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Ya nggak jauh-jauh 10 perintah Tuhan, atau yang udah pernah ikut seminar hidup baru, bahwa hidupku bukan aku lagi, bagaimana kita harus meninggalkan dunia lama, yang mungkin yang lalu saya tidak tahu dosa-dosa kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jangan lakukan lagi percabulan, jangan lakukan lagi mulut kita untuk yang tidak-tidak, karena kita masuk di dalam pertandingan, kita harus pergunakan mata kita dengan baik, mulut kita dengan baik, semua kelakuan kita dengan baik, itu adalah pertandingan yang harus kita jalani. Kadang-kadang saya juga sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita kira kita udah beres ya, tiba-tiba kita nggak sengaja juga mulut kita melontarkan sesuatu yang sadar tidak sadar, kita melontarkan sesuatu yang baik untuk kepada anak kita, atau kepada pembantu rumah tangga kita, atau kepada pegawai kita nggak tahu. Coba malam hari ini mari kita sama-sama merenungkan, apakah kita sudah menjadi prajurit yang benar-benar tangguh di dalam Tuhan? Bagaimana hati kita? Apakah sebagai prajurit kita melatih hati kita untuk kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah disiplin, dan apakah kita tekun seperti petani tersebut, sabar menantikan waktu Tuhan? Kita malam hari ini hanya kita dengan Tuhan yang bisa menjawabnya. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu begitu indah di dalam hidup kita, bahwa Dia itu begitu manis di dalam hidup kita, dan kita mau meninggikan nama Dia malam hari ini. Saya percaya kalau kita menaikkan pujian ini, Tuhan ada bersama kita malam hari ini. Saya mau kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita mau mengatakan kita sebagai prajurit Kristus yang tangguh. Kita harus fokus kepada Dia. Hanya Dia yang terindah di dalam hidup kita. Hanya Dia yang termanis di dalam hidup kita. Dan kita bertekuk lutut menyembah Dia. Saya mohon tim pujian kalau boleh, Gunawan. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita malam hari ini. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Kau yang terindah Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan
Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku Sembah Kau Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, semua semua lidah. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Thank you, Lord. Kiara lama kasih tak kaya lama kaya tak kaya. Kiara lama kasih tak kaya lama kasih. Biarlah malam hari ini di dalam hati kita saat ini tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Dia dengan iman, dengan mata imanmu saat ini berlutut di hadapan Tuhan. Kita semua mau berlutut di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita katakan di dalam hati kita, ini aku Tuhan, prajuritmu Tuhan. Prajurit-prajuritmu ini Tuhan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami masih jauh dari sempurna sebagai prajuritmu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mungkin kami mengeluh. Bahkan mungkin kami kurang percaya kepada pemeliharaanmu. Bagaikan kami seorang prajurit yang mati tertembak. Bagaikan kami seorang prajurit yang penuh keraguan-raguan. Kami kurang berserah kepadamu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, jadikan kami prajuritmu yang tangguh Tuhan. Kami mau malam hari ini berjanji Tuhan, masuk di dalam pertandinganmu Tuhan Yesus. Masuk di dalam pertandingan kehidupan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika kami disiplin mengikuti seluruh aturan-aturan yang Engkau mau Tuhan, berserah penuh kepadamu dengan ketekunan, menantikan waktu dan caramu Tuhan. Ketika kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, malam hari ini kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami percaya dengan kami berserah penuh, maka seluruh rencana-Mu pasti terjadi kepada kami. Rencana yang membawa pengharapan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bahkan bagi orang tua kami. Saya merasa ada seorang putri saat ini. Saya merasa seorang putri menginginkan jodoh di dalam hidupmu. Engkau menginginkan teman hidup di dalam hidupmu. Tangkap dengan iman. Malam hari ini Tuhan mendengar doamu. Berserulah kepada Dia. Dia menjamah engkau saat ini. Dia akan memberikan pasangan hidup kepadamu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan sedang saat ini. Tangkap dengan imanmu janji Tuhan malam hari ini. Tuhan mendengar doamu. Saya merasakan ada seseorang yang saat ini merasa bersalah. Merasa jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dia merasa bersalah sebagai prajurit yang tidak tangguh malam hari ini. Dia sebagai prajurit yang ragu-ragu. Dan malam hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Datanglah berseru kepadaku. Datanglah berseru kepadaku. Maka aku yang akan menguatkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan meminta kepada beberapa anaknya malam hari ini. Datanglah bertekuk lutut kepadaku. Intimlah bersamaku. Aku merindukan engkau. Aku ingin memeluk engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, aku ingin memelukmu. Tuhan ingin memeluk kita. Berlututlah di hadapan Tuhan malam hari ini. Ketika engkau nanti mau tidur, berlututlah di hadapannya. Ketika
ketika engkau berdoa nanti malam, ketika engkau mau tidur. Malam hari ini Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin memeluk kita. Memeluk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik ingin memeluk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami prajurit-Mu yang tangguh, yang penuh dengan kedisiplinan dan ketekunan, seperti seorang atlet dan seorang petani Tuhan. Prajurit-prajurit-Mu yang luar biasa, Laskar Kristus. Kami siap juga untuk masuk di dalam doa peperangan Tuhan, melawan si jahat, melawan iblis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, rasakan pelukan Dia. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah Yesus, kekasih jiwa. si jiwa. Bawa kami erat Tuhan. Bawa daku Tuhan. Erat dalam pelukan. Yes Lord. Nikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih indahnya Hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Kekudusan-Mu. Penuhiku. Diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Kau memeluk kami dengan erat Tuhan, sehingga kami dapat menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan menghapus air mata beberapa anaknya. Dia menghapus air mata-Mu dan mengambil air mata-Mu dan akan menggantikan dengan satu sukacita penuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, ketika kami nanti mau tidur, kami mau sekali lagi berlutut di hadapan, berlutut, dan kami percaya Tuhan janji-Mu malam hari ini. Ketika kami berlutut malam nanti, Engkau memeluk kami Tuhan. Dan di situ kami menyerahkan, ini kami Tuhan, mau menjadi prajurit-Mu yang tangguh di dalam keadaan apapun. Kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan bersungut-sungut dengan satu keadaan Tuhan. Tetapi kami mau fokus menuju kepadamu dengan satu kedisiplinan-Mu, dengan satu ketekunan. Terima kasih Allah Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk pelukan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk dekapan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang terkasih, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Segala kemuji, kemuliaan, dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah yang terberkati dengan malam hari ini. Boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui sharing firman yang disampaikan oleh Ibu Emni Jun. Terima kasih Yeni, luar biasa mengingatkan kita semua untuk kita menjadi saksi prajurit khusus yang sesungguhnya, dan prajurit yang boleh lelah ya. Nah, minggu depan kita akan berkumpul kembali bersama ya, setiap jam Kamis 19.45 kita sudah mulai. Jadi open roomnya dari 19.30 kita open room. Kemudian pewarta untuk minggu depan adalah Ibu Iren Sheila. Beliau pernah juga membawakan di PD kita, di PD umum kita hari Kamis beberapa waktu yang lalu.
Temanya adalah Mirror Mirror on the Wall. Ini juga ada Pak Doce nih, udah lama nggak nongol nih Pak Doce nih. Selamat datang kembali Pak Doce. Doce ini ada Pak Doce lihat, tampilin dulu. Nah, Pak Doce ada Pak Diki di sini. Ada Liliana, iya, ada Bu Lili betul ya. Yuk kita sama-sama buka semua, saya foto dulu ya. Udah Bunga belum buka. Vincent belum buka, satu dua. Volumenya dinaikin.